Nah, adik-adik, sebelum masuk materi persamaan linear satu variabel, Kakak akan menjelaskan tentang kalimat. Pada PLSV, ada dua kalimat yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama yaitu ada kalimat tertutup, yang kedua yaitu ada kalimat terbuka. Apa sih perbedaannya? Adik-adik perhatikan ya. Yang pertama, kalimat tertutup ialah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Jadi, kalimat tersebut sudah jelas kalau kalimat itu bernilai benar atau bernilai salah. Contohnya, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Adik-adik perhatikan, dari kalimat tersebut kita tahu ya, kalau 4 ditambah 5 hasilnya memang 9. Jadi kalimat tersebut itu bernilai benar. Contoh kedua, 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, kalimat tersebut juga sudah jelas ya, bernilai benar atau bernilai salah. 6 dikali 3 memang hasilnya 18. Berarti kalimat tersebut itu bernilai benar. Kemudian ada 4 pangkat 2 sama dengan 8. Adik-adik, pernyataan tersebut bernilai benar atau salah? Ya, salah ya. Seharusnya 4 pangkat 2 hasilnya 16. Contoh berikutnya lagi. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang bernilai benar. Sudah jelas ya kalau Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Contoh berikutnya lagi, bilangan cacat pertama adalah 1. Benar atau enggak adik-adik? Salah ya, seharusnya bilangan cacat pertama adalah 0. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat terbuka. Kalimat terbuka ialah kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Beda ya dengan kalimat tertutup. Kalau kalimat tertutup, kita sudah tahu kalau kalimat itu bernilai benar atau salah. Sedangkan kalau kalimat terbuka, kita belum tahu pasti kalau kalimat tersebut itu benar ataupun salah. Contohnya, M ditambah 7 sama dengan 13. Perhatikan, ada variabel M. Kita belum tahu ya kalau M itu berapa. Jadi kita juga belum tahu kalimat tersebut itu bernilai benar ataupun salah. Sekarang kakak mau tanya, kira-kira M-nya diganti angka berapa ya supaya hasilnya itu benar menjadi 13? Ya, M-nya bisa kita ganti menjadi 6. Jika M-nya diganti menjadi 6, maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Karena 6 ditambah 7 hasilnya 13. Tapi kalau kita ganti misalkan M-nya itu diganti angka 5, maka kalimat tersebut akan bernilai salah. Karena 5 ditambah 7 sama dengan 12. Coba contoh yang lainnya. 14 dikurangi N sama dengan 6. Perhatikan, kita juga belum tahu ya N-nya itu berapa. Jadi 14 dikurangi N sama dengan 6 juga merupakan kalimat terbuka. Karena kita belum tahu kalau kalimat tersebut itu benar atau salah. Contoh lainnya lagi, 3 dikali P sama dengan 21. Kalimat tersebut juga merupakan kalimat terbuka ya, karena ada variabel P. Kita belum tahu nilai P-nya itu berapa. Kemudian, B adalah bilangan ganjil. Kita juga belum tahu B-nya itu angka berapa. Jadi belum dipastikan kebenarannya ya. Nah, gimana adik-adik? Sudah bisa membedakan mana kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang PLSV atau persamaan linear satu variabel. Kak, apa sih PLSV itu? Nah, adik-adik perhatikan ya.
Persamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan tanda sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Ingat, kalau PLSV itu hanya memiliki satu variabel, kemudian tanda hubungnya yaitu sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada 2M dikurangi 3 sama dengan 5. Perhatikan coba. Itu merupakan PLSV atau enggak? Ya, pernyataan tersebut merupakan PLSV. Perhatikan, pada contoh nomor 1, hanya ada satu variabel yaitu M, pangkatnya juga 1, dan tanda hubungnya yaitu sama dengan. Jadi merupakan PLSV. Contoh kedua, X kuadrat ditambah X sama dengan 4. Kalau contoh yang kedua, merupakan PLSV atau bukan? Ya, bukan ya, karena variabelnya ada yang berpangkat 2. Ingat, kalau PLSV variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi, contoh yang kedua bukan PLSV. Contoh yang ketiga, 2/5Y sama dengan 10. Contoh yang ketiga merupakan PLSV ya, karena hanya memiliki satu variabel, pangkatnya 1, dan tanda hubungnya sama dengan. Contoh berikutnya lagi, 6A dikurangi 4B sama dengan 12. Perhatikan, kalau yang keempat bukan PLSV, karena ada dua variabel, yaitu A dan B. Walaupun berpangkat 1 dan ada tanda sama dengan, tapi variabelnya ada 2, maka pernyataan tersebut bukan PLSV. Contoh yang kelima, 6X ditambah 8 kurang dari 24. Perhatikan tanda hubungnya. Ternyata bukan tanda sama dengan, maka bukan PLSV. Kita lanjut ya. Nah, gimana adik-adik penjelasan tentang PLSV? Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang akan kakak beri latihan soal. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, soalnya dari persamaan berikut ini, manakah yang termasuk PLSV? Yang nomor 1, A dikurangi 5 sama dengan 12. Nomor 2, 2B ditambah 3 lebih dari 7. Yang ketiga, 4M ditambah N sama dengan 16. Yang keempat, 8 sama dengan 2P ditambah 2. Adik-adik cari ya, mana yang termasuk PLSV. Sampai sini dulu ya penjelasan kakak. Untuk pembahasan berikutnya akan kakak sambung pada video selanjutnya. Jangan lupa ditonton adik-adik. Terima kasih.